Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati segala upaya kita. Teristimewa pada hari ini dalam sesi bab ketujuh mengenai hardware, ya bagian yang kedua mengenai media penyimpanan atau storage. Nah, kita awali dengan jenis-jenis storage yang ada di dalam komputer. Pertama, kita bisa lihat di sebelah kiri, di situ ada magnetic storage. Ya, seperti yang kalian sudah ketahui, yang biasanya kita lihat bersama, bahwa magnetic storage dalamnya itu ada piringan. Ya, jadi cara kerjanya adalah, ya piringan ini mengandung material yang dengan mudah bisa untuk dimagnetisasi. Ya, contohnya menggunakan iron oxide. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya ketika dia bisa dimagnetisasi, kita tahu sebuah magnet itu tuh mengandung polaritas, ya. Ada yang utara, ada yang selatan. Nah, data dilihat dari polaritas ini. Ketika misalnya polaritasnya ya dari utara ke selatan, ya maka data itu dianggap nilainya satu. Dan pada saat dia dari selatan ke utara, maka nol. Nah, ketika magnet itu dilepas, ya kita tahu bahwa benda yang sudah ada kena magnetnya itu nggak akan hilang, ya akan tetap di sana. Ya, sehingga data yang tadi sudah kebentuk, ya akan tetap ada di sana walaupun listrik sudah tidak ada, walaupun medan magnetnya sudah tidak ada. Ya, begitu cara kerja dengan magnetic storage. Nah, kalau kita lihat di gambarnya di tengah-tengah di sini, itu tuh ada kayak piringan, piringan itu yang tadi isi datanya ya, ya yang dengan gampang bisa dimagnetisasi. Lalu di situnya itu ada kayak kita sebut namanya apa ya? Kayak head-nya. Ya, head itu yang memutar bukan head-nya tetap ya, head itu yang mengandung di dalamnya itu adalah magnetisasinya, sehingga dia bisa mengubah datanya, menuliskan datanya atau membaca dari data yang ada di sana. Ya, selain itu ada motor kecil di sana yang berfungsi untuk memutar piringnya. Ya, gitu cara kerja si magnetic storage. Ya, jadi sangat mechanical. Ya, head-nya tetap, ya piringnya diputar. Nah, untuk mendapatkan size yang lebih besar, ya berarti ya data di dalamnya makin padat, makin lebih banyak data yang bisa disimpan. Ya, tapi tidak hanya itu juga, ya piringnya bisa lebih dari satu. Ya, head-nya bisa lebih dari satu. Ya, nah sehingga dari masing-masing head itu, ya dari masing-masing piringan itu bisa jumlah datanya bisa bertambah sesuai dengan jumlah piringannya. Ya, itu yang dimaksud dengan magnetic storage. Nah, lalu yang kedua optical storage. Ya, intinya yang bisa kalian pikirkan adalah mereka memilih jenis-jenis storage ini berdasarkan media penyimpanannya, itu sebenarnya inti dasarnya adalah bagaimana caranya supaya pada saat ditulis, ya mereka bisa membedakan mana yang satu, mana yang nol. Ya, dan karakteristik kedua, ya pada saat selesai ditulis, ya listriknya padam, datanya masih ada. Ya, kalau tidak ada ya nggak ada gunanya. Ya, ini sebagai media penyimpanan, ya sama aja dengan memori yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, ya lalu yang ketiga, ya mereka bisa baca balik ya pastinya. Ya, jadi bisa membedakan mana yang satu dan nol. Ya, bisa ditulis dan bisa dibaca balik. Nah, kalau tadi magnetic storage itu berdasarkan arah ya daripada magnetik ya arah daripada magnet yang terbentuk di sana, maka kalau kita bicara optical storage di sini, ya optical storage tekniknya adalah ya dia dengan cara ditembakin laser, ya. Nah, pada aslinya, ya awalnya datanya ini, media ini adalah, terang benderang ya, apa yang maksudnya ya terang benderang itu ya? Mengkilat. Wah, saya juga udah error nih bahasanya. Jadi pada dasarnya itu mengkilat, ya.
Sehingga kalau kita belajar fisika, ketika sebuah cahaya ditembakkan, ya, maka cahaya itu ketika kena ke permukaan yang mengkilat, maka cahaya itu akan kembali dengan intensitas yang lebih kurang sama. Ya, tapi ketika cahaya itu ditembakkan ke permukaan yang lebih gelap, maka intensitas cahaya yang dipantulkan pasti berkurang. Nah, teori fisika inilah yang dipakai pembentukan optical storage, ya. Di awalnya permukaan itu mengkilat, ya, sehingga kalau ditembakkan laser, ya dia berharap adalah baliknya dengan intensitas yang lebih kurang sama, ya. Untuk mencerminkan data satu, maka bagian di situ dilaserkan dengan intensitas tinggi sehingga nanti kebentuk ya area itu akan menjadi lebih gelap. Ya. Sehingga pada saat dia baca, ketika itu lebih gelap, dia akan terima datanya dengan intensitas yang lebih kecil. Dengan cara gitu, dia bisa membedakan mana yang satu, mana yang nol. Ya, gitu tekniknya optical storage. Kebayang ya? Nggak ada magicnya, ya, cuma berdasarkan rumus fisika. Jadi ketika dia mengkilat, cahaya kita tembakkan, dia pasti balik dengan intensitas yang sama. Tapi ketika dia menjadi gelap, ya, cahaya akan kembali dengan intensitas yang lebih kecil. Makanya untuk membedakan antara satu dengan nol, ya ketika dia satu kita tembakin aja laser di sana pada saat nulis datanya sehingga bagian di situ akan menjadi lebih gelap. Nah, Eee, jeleknya apa optical storage? Ya, bayangkan ketika kalian taruh dia lebih device ini lama, ya, maka biasa akan timbul jamur. Kira-kira kalau ada jamur di sana, ditembakkan cahaya, ya jadinya intensitasnya ya lebih, sama, ya atau intensitasnya lebih rendah. Ya, pastinya ketika ada jamur dia akan lebih gelap. Jadi pada saat ditembakkan laser, ya di situ pas dibaca maka ya yang dihasilkan adalah pantulan yang pasti lebih lemah intensitasnya, ya. Akibatnya apa? Yang tadi awalnya datanya satu dibaca bisa jadi nol, ya. Atau mungkin dia masuk malah ke dalam area yang tidak bisa didefinisikan apakah ini nol atau satu. Akhirnya ya si device, CD-ROM-nya akan coba membaca, memikirkan terus-menerus, ya. Itu yang suka kita dengar kalau pada saat ya, CD itu udah lama, ya terus tiba-tiba bacanya terus bunyi mesinnya ngeraung, ya, kita udah tahu dah dia nggak bisa baca, ya. Jadi itu resikonya, ya dengan si optical storage. Ya nanti kita akan lihat lagi lebih banyak ya plus dan minus dari masing-masing media yang dipakai buat penyimpanan data. Jadi pembagian ini didasarkan atas media yang dipakai, teknologi yang dipakai, ya. Nah, yang terakhir ini yang terbaru solid state storage, ya. Nah, lucunya solid state storage ini dengan penelitian yang terbaru termutakhir, ya, mereka membedakan antara satu dengan nol udah nggak berdasarkan fisikal lagi, tapi berdasarkan elektron, ya. Jadi bahannya itu, ya ini lucu sih bahannya saya juga baru tahu juga, ya. Jadi ada satu structure ya yang bisa nge-trap ya si elektron di dalamnya. Ya, jadi dengan dikasih energi, elektron itu bisa pindah ya di dalam si, structure ini, habis itu bisa tinggal di sana sampai ya, dibalikin lagi. Ya, jadi setengah insulator, setengah konduktor. Ya, insulator lah kalau lebih tepat ya. Ya, insulator, ya tapi insulator yang butuh energi tidak terlalu besar ya untuk mengirimkan elektron di situ sehingga dia ke-trap di sana. Ya, ketika sebuah elektron itu terperangkap di dalam sebuah insulator, ya maka dia nge-represent angka 0. Ya, sedangkan yang tidak akan nge-represent angka 1. Ya, ini melalui penelitian yang panjang. Nah, kalau kita lihat bedanya, jelas sekali ya SSD ini pakai elektron. Elektron itu cepat banget ya dibandingkan dengan si magnetic storage yang pakai motor. Ya, kalau pakai motor lama-lama kan aus. Ya, itu juga menjadi kelemahan dari magnetic storage dibandingkan dengan si solid state storage ya SSD. Oke. Kita lebih detail lagi ya. Magnetic storage itu kita bisa bagi menjadi dua. Nah, satu HDD, satu lagi offline storage. Ya, sebenarnya bedanya apa? Bedanya simpel sekali ya. HDD didefinisikan sebagai hard disk itu ada dalam komputer. Ya, langsung dicolok di sana.
ya karena langsung ada dalam komputer, ya dia nggak dengan gampang bisa kita ambil, ya terus pindahkan, ya mesti bongkar komputernya dulu, mesti ambil hard disknya, ya baru dipindahkan, ya itu disebut dengan HDD. Nah, kalau offline storage, ya sebenarnya isi dalamnya sama kok, sama-sama HDD di sini. Cuma apa bedanya? Dia itu punya casing yang bisa membuat pakai ya kabel USB. Sehingga gampang untuk dipindah-pindahkan, portability-nya tinggi. Ya. Nah, walaupun dalamnya sama-sama hard disk, ya karena keterbatasan kecepatan USB, ya akibatnya ya offline storage ini masih lebih lambat dibandingkan dengan HDD. Itu perbedaannya, ya. Lalu optical storage jenisnya ada apa aja? Ada CD. Ya, ini kira-kira 80 menit dari kalau kita masukin lagu, ya itu kira-kira 80 menit. Karena dulu CD dipakai buat distribusi musik. Ya, kira-kira 680 mega. Oke, ya selain CD ada DVD. Ya, DVD ini bisa 4,7 GB per layer. Ya, yang biasa dulu saya suka beli ya DVD satu single layer, jadi kira-kira 4,7 dan itu udah gede banget pada zaman itu ya. Ya, lalu Blu-ray. Ya, Blu-ray ya lebih keren lagi dari DVD karena dia bisa menampung data 25 GB. Ya, kalau tadi DVD 4,7, Blu-ray bisa 25 GB. Ya, ini kita tahu ya ini ada di PS5 setahu itu sudah pakai Blu-ray. Ya, dan kita tahu playernya cukup mahal. Ya. Nah, kalau kita lihat ya besar CD-nya dari CD, DVD ke Blu-ray nggak jauh-jauh beda. Ya, tapi kok bisa ya datanya lebih besar? Ya, berarti apa yang beda? Ya, yang beda adalah ya pembedanya itu terletak pada saat ya disebut dengan titik lasernya. Ya, semakin dempet titik lasernya bisa dikenali oleh playernya, maka space-nya pasti akan semakin lebih besar, ya. Tapi kalau playernya apa kurang bisa membedakan, ya akibatnya ya malah terjadi kesalahan salah baca. Ya, jadi sebenarnya antara CD, DVD, dan Blu-ray, ya perbedaannya adalah berapa berapa semakin kecil jarak antar spotnya, maka space-nya akan semakin lebih besar. Jadi Blu-ray kita tahu karena bisa 25 GB per layer, berarti dia akurasi pembacaannya dari titik-titik yang ada yang dihasilkan itu ya semakin baik ya, semakin kecil semakin baik. Ya. Nah, biasanya dipakai buat apa sih optical storage ini? Ya, biasanya read only. Biasanya. Kenapa read only? Ya, kita lihat ya tadi cara kerjanya. Dia dibakar. Ya, dibakar dengan laser sehingga yang tadinya terang menjadi dimmer, yang tadi yang terang menjadi lebih redup. Ya, sehingga sekali sekali pakai biasanya selesai. Nah, lalu nggak berapa lama kemudian keluar tuh ya CD-CD yang bisa RW katanya read only, CD DVD yang read only. Nah, perbedaannya apa? Di situ ada lapisan yang membuat dia bisa untuk ditulis ulang. Ya. Jadi ada satu lapisan di mana lapisan ini bisa dicairkan ya sehingga mark itu yang tadi yang kita kasih apa, yang ditembakkan laser ya sehingga jadi agak redup ya itu semua bisa dihilangkan. Ya, sehingga bisa ditulis ulang. Ya, tapi sekali lagi ya itu pun ada jumlah keterbatasan berapa kali eee, bisa dihapus ulang. Ya. Jadi, berbeda dengan yang, HDD yang bisa ditulis berkali-kali, ya optical storage nggak bisa. Nah, terus apa gunanya dong kalau gitu kita pakai HDD aja? Ya, harganya murah. Ya, karena harganya murah, ya makanya optical storage itu masih masih ada penggemarnya. Tapi bukan buat data-data yang bisa kita hapus. Ya, tapi lebih ke arah data-data yang sifatnya read only. Ya, kayak contoh lagu, ya ditulis sekali, ya habis itu sudah. Ya, atau dikasih ke orang lain, yang dimana datanya nggak akan mungkin diubah-ubah. Ya, itu biasa paling murah adalah pakai CD.
Terus berikutnya SSD. Nah, tipenya ada macam-macam nih. Ya, ada USB flash drive, ya. Ya, ini udah kita familiar sekali, ya bahkan sekarang nggak hanya panjang, ada yang kecil juga gitu ya, USB flash drive. Ya, ada solid state drive, SSD, ya. Dan ada, nah ini sih agak sedikit ini ya, tapi mereka di dalam ICJC, ya kurikulumnya, ya mereka memasukkan mobile device ya ke dalam kategori SSD, ya. Nah, kalau kenapa dimasukkan mobile device ke dalam situ cuma sebagai pemberitahu, ya mobile device yang kalian pakai dalamnya itu ya storage-nya itu SSD loh. Itu, definisinya di sini, ya. Dan mobile device dibawa ke mana-mana saat ini ya dan sering dipakai sebagai juga media penyimpanan data, ya. Cuma itu doang tujuannya, ya. Nah, SSD pun sekarang berkembang, ya. Yang lama masih bentuknya kotak begini, ya. Yang baru ada yang M3 yang bentuknya kayak memori, ya, kecil, pendek, ya. Nah, itu perbedaan-perbedaan nih, perkembangan teknologi. Ya, yang mana M3 itu jauh lebih cepat daripada SSD yang lama. Ya, SSD ini pun jauh lebih cepat daripada hard disk yang lama. Ya, karena berdasarkan elektron, udah bukan berdasarkan motor lagi. Ya. Nah, next, ya di dalam kurikulum ya dikenal dengan nama cloud storage. Ya, ada pembahasan mengenai cloud storage. Apa ini cloud storage? Ya, cloud storage itu bukan media penyimpanan, ya, cuma definisi aja. Definisi yang menyatakan bahwa, ya, ada media penyimpanan yang bisa diakses, ya, datanya via internet, ya. Jadi aktualnya, ya, media penyimpanannya itu sebenarnya ya bisa pakai either HDD, ya, either magnetic storage atau pakai solid state storage, ya tergantung pilihannya. Ya, biasanya kalau pakai solid state storage lebih mahal, ya. Nah, jadi cloud storage ini hanya definisi ya ketika storage-nya itu kalian nggak lihat secara fisik, tapi kalian akses via internet. Ya, kayak apa? Kayak Google Drive yang saat ini kalian dapatkan. Ya, itu kan ngambil datanya, taruh datanya semua di internet, di-upload dan di-download. Ya. Nah, biasanya perusahaan itu yang menyediakan layanan ya cloud storage ini, ya datanya ya bisa HDD atau bisa SSD. Ini yang tadi saya cerita ya dan jumlahnya bisa banyak sekali. Oke. Nah, sekarang gimana caranya memilih satu storage, ya memilih media storage mana yang paling cocok? Ya, ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Satu, kapasitas. Ya, kalau butuh kapasitasnya besar, udah pasti kita nggak bisa pakai USB ya flash drive. Ya, karena USB flash drive ya paling sekarang sampai berapa? 128 giga misal. Ya, itu udah paling top ya. Mungkin sekarang ada 256 kali, tapi harganya juga udah mahal. Ya, tapi ketika kita butuh 1 tera, udah pasti itu nggak bisa dipakai. Ya, optical storage tadi kita tahu paling mahal Blu-ray, ya paling gede 25 giga. Ya, 30 giga udah nggak bisa pakai. Ya, jadi udah pasti capacity menentukan ya pemilihan medianya. Ya, ketika butuh kapasitas besar, yang pilihannya tinggal SSD atau HDD. Udah optical udah nggak bisa. Ya, udah langsung ke filter. Nah, portability ya, seberapa gampang untuk dibawa-bawa? Oh, kalau mau dipakai buat, "Oh ya saya mau pakai buat data sementara, ya nanti dipindahin ke komputer lain." Ya, kandidat yang paling ideal adalah USB flash drive, ya. Tapi kalau kapasitasnya butuh lebih besar, ya USB flash drive nggak cukup, gitu kan. Oh, berarti paling paling ideal adalah, ya offline storage. Ya, jadi tergantung ya seberapa portable yang mau dipakai, ya, di-cross sama kapasitas, udah pasti. Terus yang ketiga, cost, biaya. Ya, kalau budgetnya nggak gede gitu ya, tentunya pilihannya jatuh ke yang lebih murah, ya. Dibandingkan dengan SSD, HDD jauh lebih murah. Ya, harganya bisa lebih dari setengah, ya, bisa kurang dari setengah maksud saya. Jadi kalau misalnya SSD untuk, kapasitas yang 1 tera misalnya 1 jutaan, ya, maka
Kalau pakai HDD, ya 1 tera itu mungkin tinggal 500.000. Ya, jadi biaya juga menentukan pilihan yang mana. Speed of access, ya kalau mau paling cepat pilihlah SSD, ya. Yang paling lambat, ya optical device, ya tapi lebih murah. Ya, SSD lebih cepat, jauh lebih cepat, tapi harganya lebih mahal. Oke. Jadi, ya berdasarkan 4 itu kita juga bisa menentukan kira-kira apa sih yang paling cocok ya, lebih concern ke kecepatannya, ya udahlah nggak apa-apalah harga masih bisa dinego, ya masih bisa ada budgetnya, masih bisa ada duitnya. Ya tapi untuk kasus ini saya butuh cepat, nah maka pilihlah SSD, oke. Reliability dan durability, ya seberapa reliable, reliable itu berarti ya, eee, ya ketika disimpan, ya data itu, ya data yang disimpan ya, jangan sampai dibaca terus jadi error. Ya itu reliable. Ya, durability seberapa lama ya data itu reliable. Nah, gitulah gampangnya. Ya. Nah, kalau reliability dan durability itu penting, ya SSD dan HDD menjadi hal yang pilihan utama. Ya, malah sampai hari ini pun masih banyak orang yang menganggap ya karena udah puluhan tahun ya HDD itu akan lebih reliable dibandingkan dengan SSD. Tapi SSD lebih durable, ya durability-nya lebih tinggi daripada HDD, gitu ya. Itu karena masalah, sudah apa, udah tahunan, ya udah puluhan tahun gitu ya, yang HDD sedangkan SDD itu sedangkan yang SSD itu masih baru, ya. Oke, tapi secara teknologi sebenarnya SSD ya masih ngakui ada error-nya, tapi error-nya udah 0,00001% gitu kan, udah sebenarnya udah sangat reliable gitu. Ya walaupun ada kemungkinan kesalahan ya pada saat elektron itu nge-trap ke sana. Ya tapi kalau kita kembalikan ke HDD, ya HDD juga lama-lama ada bad sector juga gitu kan, itu juga akan menuruni, reliability. Oke, udah pasti kalau kita bicara reliability dan durability, ya optical storage itu akan jauh lebih paling bawah, ya karena gampang kena jamur, ya ketika kena jamur dikit ya datanya udah nggak bisa dibaca, ya. Itu yang masalah reliability dan durability. Oke, ya. Lalu di dalam ICJC juga diingatkan bahwa butuh backup. Backup itu apa? Backup itu adalah sebuah mekanisme, sebuah disiplin juga bisa dianggap ya untuk selalu membuat salinan dari data yang kita mau. Ya, sebagai contoh yang manual misalnya, ya kalian pada saat bikin bikin school project gitu ya, butuh waktu lama untuk bikin itu. Ya pasti kalian akan dengan sendirinya akan menyimpan data itu di beberapa tempat sekaligus. Nah, apa hubungannya backup dengan storage? Ya, biasanya karena backup ini dipakai buat cadangan kalau kenapa-napa, maka data media yang dipakai buat backup ini mustinya adalah yang murah, ya. Kecepatan tidak terlalu penting, ya, karena hanya dipakai buat media, eee, buat buat cadangan ketika terjadi kenapa-napa, bukan dipakai sehari-hari, itu efeknya. Ya, ketika datanya besar, setiap perusahaan itu biasa akan pakai HDD untuk sebagai backup-nya, dan bahkan ada HDD khusus yang dibikin untuk backup. Ya, speed-nya nggak terlalu tinggi, ya tapi, durability-nya itu tinggi. Ya, karena dirancang untuk sebagai data backup. Ya, kalau zaman saya dulu, ya waktu saya bikin skripsi, ya saya ya karena cari yang murah ya, ya saya backup-innya kalau udah lama, saya backup-innya ke optical storage, ya. Itu yang saya lakukan. Kalau sekarang, ya zaman sekarang, ya saya backup-innya ke, ya cloud storage, ya. Beberapa data penting yang saya rasa penting, saya taruh ke cloud storage. Ya, itu mengenai backup. Yang terakhir, ya kita summary kan, ya kita mau lihat, ya advantage, disadvantage dari masing-masing media, ya dan penggunaannya, oke. Kalau magnetik, ya kita bisa tahu advantage-nya, ya murah, ya nggak terlalu mahal, ya tapi lebih mahal daripada optical kecuali Blu-ray, ya. Terus udah lama, ya udah terbukti gitu ya, ya ini, biasa advantage-nya. Disadvantage-nya, ya biasa lebih berat,
ya lebih gede ya dari sisi ukuran ya. Terus kalau kita bicara durability ya saat ini saya jarang sekali ketemu hard disk yang bisa tahan 5 tahun. Ya biasa harddisk yang itu 2 tahunan ya, udah siap-siap udah mesti deg-degan gitu ya, mau diganti. Ya. Nah, biasanya magnetik masih banyak dipakai, ya karena harganya, karena storage, karena kapasitasnya besar, harganya juga tidak terlalu mahal, ya masih selalu dipakai, ya. Ya kalau saya pakai buat buat storage saya yang bukan operating system. Ya, buat taruh file gambar, file video, dan seterusnya, itu saya taruh di magnetik, ya. Lalu optical, ya, optical itu paling ringan. Ya, terus sehingga gampang untuk dibawa-bawa. Ya, terus harganya paling murah, ya kecuali Blu-ray. Kerugiannya, ya satu read only, ya jadi ketika sudah ditaruh, ya itu akan lebih apa, ya habis ketika sudah ditulis sudah selesai, sudah. Ya, eee, tidak efektif untuk diubah-ubah datanya. Ya, lalu besarnya juga terbatas, ya lebih kecil lah ya, ya cuma paling ya 600-an, ya DVD 4 giga, oke. Ya terus kalau saya mau tambahin disadvantage-nya yang itu tadi tuh, suka jamuran kalau disimpan agak lama, ya kalau dipakai berkali-kali nanti ada baret-baretnya, ya mungkin karena penyimpanannya juga jelek gitu ya. Nah tapi kenapa CD masih dipakai? Karena dia harganya murah, biasanya cocok buat mendistribusikan kayak aplikasi. Ya, terus flash memory ini yang SSD, yang solid state drive ya, solid state, storage. Nah, ini kecil, ya bahkan sekarang cuma ada yang sebesar memori, ya kalau sebesar memori kan quote-quote kecil sekali ya. Ya cuma nggak enaknya satu, ya kalau itu, yang M3 itu sebesar memori, kalau mau ditaruh ya buka komputer gitu kan nggak enak gitu ya buat portability. Ya, tapi ada juga sekarang kasih casing-nya, ya, tapi speed-nya pasti akan jauh ya, dibandingkan dengan kalau kita tancap langsung. Jadi nggak wajar lihat SSD, ya kecuali USB flash drive, ya yang dibawa-bawa. Ya, USB flash drive juga kecepatannya masih di bawah dari magnetic storage, ya. Nah, cuma kelebihan utamanya adalah, ya dia cepat, ya ini kita bicara bukan yang di USB flash drive ya, yang langsung ditanam di komputer itu cepet banget. Terus yang kedua, ya akan lebih tahan, ya karena dia nggak punya, ya magnetic komponen, nggak punya mekanik komponen di dalamnya, ya sehingga, ya rusak, bisa dibilang jarang lah, ya. Cuma yang menjadi kelemahannya dia adalah harganya mahal, oke. Ya, terus cloud storage, ya karena cloud storage ini bukan media, ya itu adalah storage yang bisa kita akses via internet, ya kayaknya storage-nya gampang ya, kita tinggal buka aja komputer asal terhubung internet, ya kita bisa dapetin datanya. Nah, biasanya vendor-vendor yang menyediakan cloud storage itu punya sistem backup-nya sendiri, ya sehingga kita nggak pusing, ya kita udah anggap aja, udahlah pasti kalau ada di sana aman, ya. Terus kerugiannya, ya, nah kelebihannya bisa sekaligus menjadi kerugian, ya. Kalau internetnya nggak ada, ya jadi kerugian, nggak bisa diakses file-nya, ya. Pernah dengar juga beberapa kasus di mana cloud storage, di beberapa vendor ada yang tembus, ya, tembus artinya bahwa, di-attack oleh hacker, ya, oleh cracker, ya, sehingga, ya, data-data di sana menjadi bocor. Ya, itu kelemahan dari cloud storage. Selain ya kalian harus, ya beberapa gratis ya dalam dalam ukuran tertentu, ya tapi di atas itu kalian harus bayar per bulan, ya. Tapi bayar per bulan ya plus minus lah ya. Ya kalau dilihat bayarannya mungkin nggak terlalu mahal per bulan, tapi karena dia seumur hidup per bulan ya mungkin jadinya lebih mahal. Tapi kalau kita beli magnetik pun, ya kita harus siap-siap untuk menggantinya, ya. Nah, cloud storage ini sekarang udah banyak dipakai kayak bisnis saya, ya saya taruh, semua database saya di cloud, termasuk servernya juga di cloud, ya.
supaya tidak perlu ada orang yang mengelola server yang ada di tempat saya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, mengenai storage, ya summary-nya seperti seperti ini, sudah ada dalam satu table, jadi lebih gampang untuk dibandingkan. Nah, di dalam soal ujian kemarin itu ada pembahasan mengenai ya magnetic ya versus ya flash memory ya versus solid state storage. Ya, kenapa magnetic lebih tidak tahan dibandingkan dengan solid state storage? Ya, ini di sini udah jelas gitu ya, karena solid state storage itu tidak mengandung komponen mekanik ya, sehingga ya jadinya tidak gampang untuk rusak ya. Kita tahu komponen mekanik ketika dia jalan terus-menerus ya pasti jadinya aus. Ya, alasannya sama kenapa mobil mesti kasih oli dan seterusnya, tapi karena terus-menerus terjadi, ya lama-lama pasti juga aus. Ya, nah itu yang menyebabkan kenapa magnetik itu menjadi rentan dan menjadi lebih gampang rusak. Ya, sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.